selama ini apa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional atau AMAN untuk mengadvokasi tanah-tanah ulayat? Pertama, di tingkat masyarakat kita bilang, ya, menulis sejarahnya masing-masing. Kayak tadi tuh, pegang tarombo masing-masing, bikin silsilah yang tertulis supaya orang lain bisa baca. Karena yang sekarang ini kan lisan semua. Ya. Sementara lisan ini nggak dianggap positif. Ya. Jadi sekarang ini adalah kita dorong seluruh masyarakat adat yang bergabung di AMAN, yang di luar juga, supaya mulai menuliskan sejarahnya, memetakan wilayah adatnya. Ya. Kalau tidak bisa pakai metode kartografi, minimal peta sketsa. Ya. Mewawancarai dan merekam kesaksian-kesaksian orang-orang paling tua di kampung, direkam. Ya, karena suatu saat pasti akan berguna. Ya. Arti, Bang Abdan, kalau misal apalagi? Nah. Itu di level masyarakat. Ya, jadi pendokumentasian penting. Ya. Kemudian yang kedua yang dilakukan, kami juga mendorong supaya dihidupkan kembali ritual-ritual. Kenapa perlu dihidupkan ritual-ritual? Pertama adalah sebenarnya kan kita itu kan masyarakat yang sangat spiritual banget. Karena ritual-ritual inilah media untuk menjaga keterhubungan masyarakat adat dengan Sang Pencipta, apapun istilahnya. Kalau sudah Kristen dia jadi Tuhan, kalau tetap dengan agama asli mulai jadi Nabolon, ya. Menjaga hubungan dengan leluhur, ya. Menjaga hubungan dengan bentang alam yang kita sebut wilayah adat, Bonapa Sogit kalau kita bilang, itu dijaga terus lewat ritual-ritual. Menjaga hubungan dengan sesama yang Dalihan Natolu, kinship, dan menjaga hubungan dengan makhluk yang tidak kelihatan. Ya, mereka adalah penghuni yang sah, karena itu selalu Nah, itu ritual. Nah, menghidupkan kembali ritual-ritual ini, ya, ini yang sering aman ini bentrok dengan gereja dan lain-lain. Iya. Karena dianggap itu tadi menghidupkan berhala-berhala. Padahal inilah sebenarnya kunci utama dari connectedness namanya. Keterhubungan dengan semua tadi itu. Hidup yang holistik, hidup yang komprehensif itu. Nah, itu di level masyarakat. Ya, tentu saja kalau di level pemerintah, ya kita dorong perda, advokasi lah. Ya, kita bahkan sekarang ini mengutus kader-kader masyarakat adat untuk menjadi anggota DPRD, ya, menjadi bupati, ya, membangun kontrak-kontrak politik seperti yang saya bilang tadi itu, kontrak politik dengan Jokowi, walaupun hasilnya kemudian begitu ya, tapi itu upaya-upaya ya. Jadi begitulah secara lalu hasilnya bagaimana? Salah satu penentu tentu adalah organisasi keagamaan ya. Tapi pada satu sisi mereka cukup anti terhadap apapun yang berbau tradisionalisme. Dalam konteks HKBP misalnya, mereka dengan serta-merta menolak. Iya dulu. Tapi sekarang sudah tidak begitu. Sekarang banyak pendeta-pendeta progresif. Misalnya saya kebetulan kan menjadi negosiator masyarakat adat sedunia untuk kaum agamawan. Jadi saya ketemu dengan paus, ketemu dengan kardinal, ketemu dengan Dewan Gereja Sedunia, dan deklarasi-deklarasi mereka sudah berpihak ke masyarakat adat. Dan ini yang kemudian kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke bahasa lokal, supaya pendeta-pendeta di tingkat kampung juga ya mengalami pencerahan. Paus aja minta maaf ke masyarakat adat karena Katolik menyadari dirinya telah menjadi bagian dari penjajahan di berbagai tempat, ya misalnya, dan sampai misalnya Paus mengeluarkan Laudato Si, ya, sebagai pertobatan di kalangan gereja Katolik dalam urusannya dengan eksploitasi alam dan perampasan hak-hak masyarakat adat.
Dan itu sebenarnya banyak sekarang pendeta-pendeta dan pastor-pastor yang bahkan menjadi bagian dari gerakan masyarakat adat. Untuk berjuang di lapangan. Jadi mungkin kalau 30 tahun lalu betul itu Bang. Tapi kalau sekarang sudah enggak. Tapi kalau insentif untuk kompensasinya menarik Bang, itu ke masyarakat adat, akhirnya tanahnya dilepas untuk kepentingan investor, bisa juga kan itu terjadi? Sebenarnya nggak apa-apa. Intinya itu adalah ya masuk menjadi orang beradat juga lah investor itu. Jadi kira-kira begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Akui dulu kita ini, sudah kau akui bahwa ini tanah kami, berundinglah kita. Jangan mau ambil begitu saja pakai SK pemerintah. Ya. Jadi mari kita bicara yang namanya ganti untung atau bagi untung atau apalah gitu. Bukan ganti rugi. Ya. Sebenarnya kan misal kayak mungkin contoh paling konkret di Bali lah. Yang juga kalau saya ketemu dengan para pejabat pemerintah dan para pengusaha, saya bilang di Bali emang nggak bisa berusaha, bisa kan? Padahal di sana tanah-tanah adat itu yang namanya ayahan desa kan nggak boleh diperjualbelikan, tapi bisa disewa dalam jangka waktu tertentu. Bahkan bisa BOT, build over transfer, setelah 25 tahun. Jadi misalnya kalau kita lihat nih, di Kuta, di sana ada Banjar Kuta. Itu hotel-hotel bagus itu sudah bukan hotel-hotelnya Hilton dan lain-lain, itu sudah hotelnya Banjar. Karena BOT-nya kan sudah selesai. Dulu kan mereka itu dapat royalti, dibangun di atas tanah adat, ya. Sampai 25 tahun, 30 tahun, sekarang sudah kembali. Tapi Hilton tetap di sana, karena kan manajemennya tetap di mereka. Iya. Ya, itu kenapa misalnya Banjar Kuta itu punya kas adat sampai 10 tahun lalu ketika saya bikin perdanya mereka, Perda Desa Pekraman, Banjar Kuta itu sudah punya uang kas adat 1,8 triliun. Wah, kampung itu. Ya kan karena mereka juga wilayah adat mereka yang disebut sekarang menjadi tempat parkir itu kan bukan tempat parkir pemerintah itu tempat parkir adat itu. Dan itu setiap tahun 250 juta itu. Banyak kalau banyak kalau silakan masih terus ya. Artinya apa? Nggak ada masalah dengan investor. Nggak ada masalah dengan usaha. Ya, karena para pengusaha juga sebenarnya bukan tanah yang dia mau. Yang dia mau itu adalah berusaha di atas sebidang tanah siapapun, tapi dia untung tuh. Ya, persis. Dan terjamin. Ya, Bali ini contoh yang ideal, tapi orang luar banyak yang berpendapat Bali itu exception, kekecualian, karena adat mereka sangat kuat dan adat itu bertolak betul dengan agama. Apakah benar begitu? Apakah bisa diterapkan pola Bali ini di tempat lain, termasuk di Tanah Batak misalnya? Di copy paste gitu, Bang. Enggak, karena memang masyarakat ada di tempat lain juga begitu. Kelebihannya Bali adalah ya mereka di awal-awal dulu menjadi tempat istirahatnya orang-orang seniman dan lain-lain. Jadi publikasi aja sebenarnya ini. Ya. Karena itu saya senang menyambut ada koran, ada media begini. Ini kan sebenarnya bukan karena Bali berbeda dari masyarakat adat lain di Nusantara, tidak. Itu. Ya, konsep-konsep tanah dan macam-macam itu, tanahnya komunal kolektif. Ya. Persoalannya di Bali itu para campaignernya ada Salvador Dali, ada kan gitu. Bonet. Iya. Jadi ini soal campaign. Iya. Persoalannya ini banyak ahli komunikasi dari orang Batak nggak mengkampanyekan tanahnya. Iya. Ya, jadi humas perusahaan dia. Jadi ahli-ahliannya komunikasi itu dipakai oleh penjajah untuk ngambil tanah, humas di TPL semua itu kan. Iya. Artinya lembaga adatnya itu harus betul-betul kuat ya Bang untuk bergaining negosiasi dengan investor luar kan Bang? Nggak harus, karena di sini kita itu jelas siapa si Pukahuta. Ya, yang di persoalannya yang selalu kita bayangkan kalau ada lembaga adat itu seperti lembaga pemerintah, enggak. Birokrasi ya. Bukan begitu cara ininya itu.
Ya. Misalnya kalau di desa adat Bali juga sama, paruman, musyawarah adat itu, yang namanya bendesa itu duduk tenang, yang lain diskusi, dia hanya menyimpul-nyimpulkan kok. Dan memang begitu juga di adat kami. Di adat-adat yang lain juga begitu. Tapi di Bali itu sudah direspek lebih awal oleh para oleh para pujangga-pujangga dari luar negeri, para pelukis dari luar negeri. Nah, kita tidak ada yang memuja-muja. Bahkan orang Batak yang sudah terdidik pun justru memaki-maki adatnya sendiri. Persis, ya. Menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Masalah ini. Termasuk lewat televisi ya. Iya. Padahal kan orang Batak banyak yang lebih hebat ya Bang. Banyak orang hebat ya, jenderal ada, semua adalah profesi apapun Untung ada. Dia yang bilang bukan kita. Iya, tapi dia tidak mengabdi ke tanah airnya dalam kebun napas sogitnya. Justru dia menjadi kaki tangan dari para perampok yang lain. Jadi dikasih komisaris sudah senang, dikasih humas jadi senang. Kan ini problemnya. Ini krisis jati diri, kakak Rin. Ya. Gitu ya. Sayang banget soalnya potensinya kan besar tuh Bang. Coba kalau orang-orang diaspora Batak yang hebat-hebat itu bangun sama-sama kampungnya. Iya. Kan dulu ya, saya hitung-hitung ketika saya mencalonkan diri jadi gubernur. Saya bisa bilang, saya nggak perlu investor. Saya hanya perlu satu trust fund yang bisa menampung uang-uang dari 6 juta perantau Batak. Ya. 6 juta perantau Batak, kalau terpercaya trust fund ini, development trust fund, ya, nggak perlu itu yang namanya Indofood, apa itu yang investasi sekarang ini, nggak perlu. Ya. Kaya-kaya orang Batak di perantauan, tapi nggak balik uangnya sedikit pun. Nah, artinya apa? Nggak ada. Ya. Ini soal ini, jadi kalau saya melihatnya ini, kalau Kakak Rin sama Bang Has mau mengurus barang ini secara serius, ya, ini luar biasa. Ya. Sebenarnya media ini bisa memanggil pulang para perantau. Katakanlah bisa sekali setahun dia pulang ke kampungnya, tapi duitnya minimal. Artinya apa? Tanah punya, ya. Uang punya, kan cuma itu. Ya. Para ahli punya. Ya. Terus kenapa LBP harus muter-muter ke seluruh dunia, ngemis-ngemis investor datang? Iya. Iya. Ini pencerahan yang maha penting ini, Bang Abdon, terkait dengan itu tadi ya, konsep sharing yang bisa kita pelajari dari pengalaman Bali. Nah, yang terjadi sejauh ini adalah para keturunan yang merasa pemilik hutan saling klaim dan berperkara. Begitu investor dari Jakarta membawa duit berkoper-koper. Sebenarnya tidak perlu terjadi seperti itu. Dengan cara seperti yang dipakai Bali tadi ya. Ya. Artinya bagaimana situasi itu? Sebenarnya ya, yang sering saya sampaikan ke orang kita Batak itu adalah yang di rantau. Pertama adalah saya bilang berikanlah biaya untuk pemetaan tanah di kampungmu. Sebelum pemetaan di tingkat marga dan hutamu selesai, jangan bicara jual tanah. Ya, persoalannya ini nggak begitu. Ya, mereka tidak pakai lagi mekanisme adat karena mereka merasa bisa langsung dengan para investor dan pembeli tanah. Ini masalah. Ya, jadi termasuk sertifikasi tanah adat menjadi tanah-tanah individu itu juga problem besar kita. Kan kalau di Batak itu sebenarnya sangat jelas. Kalaupun ini tanah warisan saya dari kakek saya, kalau saya mau jual, pertama harus saya tanya adik saya atau kakak saya. Setelah adik saya dan kakak saya tidak bisa membeli, saya tanya boru-boru saya. Jadi
bisa 3-4 lingkaran dulu sebelum keluar. Jadi Batak itu sudah nggak beradat lagi tuh urusan tanah. Ya. Nggak bisa seenaknya jual tanah. Sekarang ketika tanah-tanah itu disertifikatkan, wah saya kan punya sertifikat, ngapain aku tanya kakak saya, adik saya, dan itu bunuh-bunuhan itu. Itu yang terjadi. Ya. Jadi persoalannya agak repot ya Bang untuk diselesaikan karena ini sifatnya individu ya, tidak komunal ya. Kalau komunal kan dia harus kesepakatan bersama. Tapi kalau individu kan dia bisa berinisiatif sendiri aja. Ya sebenarnya kami komunal karena itu ketika orang menjadi individualistik dia dimusuhin kan. Itu yang terjadi bikin bunuh-bunuhan. Persoalannya adalah saya kan sudah urus sertifikatnya, kan ini jadi masalah. Nah yang walaupun kau urus sertifikatnya, kau tanya dulu aku. Nah jadi ini belum tuntas. Nah kalau saya ya paling tidak dari aman, dari saya sendiri merasa balikin dulu ke adat semua. Iya. Ya. Balikin dulu ke adat semua. Apa namanya, back to zero, back to basic. Ya. Setelah balik semua ke adat, ya, baru bicara apa yang mau dibikin. Persoalannya adalah orang modern termasuk kaum diaspora sudah tidak memberi perhatian ke adat, tidak percaya. Jadi mereka menggunakan mekanisme modern, transaksi aja. Itu yang terjadi. Nah, saya mendengar cerita ya. Tapi mereka percaya adat orang lain. Ada dia yang dia tidak percaya. Iya. Artinya apa? Ini krisis identitas sebenarnya, bukan? Iya, betul. Artinya kalau dia tidak percaya adat di kampungnya, mestinya dia tidak percaya adat di Bali dong. Iya. Oh sama kok perjalanan masyarakat adat di Nusantara itu. Jadi kalau ke dirinya sendiri dia nggak percaya, ke diri orang lain percaya, split personality toh? Iya. Iya betul. Saya mendengar cerita dari kerabat ya, yang melihat sendiri land hunter itu datang dari Jakarta. Orang Batak juga nih. Ya. Ada yang pensiunan itu malah BPN gitu ya. Ya. Dan mereka membawa duit berkoper-koper. Lalu mendekati para pemilik tanah, termasuk isi bisa. Nah, awalnya penduduk itu cuek, tapi begitu isi koper di sibak, seketika mereka berubah pikiran. Dan transaksi bisa berlangsung dalam hitungan 1 hari aja. Cash and carry. Ya, itulah. Karena apa? Itu kan sumbernya ini kan karena ketidakjelasan ya, karena ketidakpastian. Jadi di dalam sesuatu jadi semuanya urusan tanah ini sekarang tidak kembali tidak ke adat juga, tidak ke hukum negara kan? Ya. Jadi di tengah-tengah ini namanya remang-remang. Ya. Dan kalau remang-remang, ya itu akan mudah memancing siapapun untuk berbuat maksiat. Betul. Ya, jadi sebenarnya sangat sederhana konsepnya. Buat terang benderang supaya siapapun yang berbuat maksiat ketahuan. Menurut saya bukan itu yang dilakukan, dipelihara remang-remangnya oleh pemerintah. Ya. Kalau kita lihat seluruh Indonesia, sebenarnya ekonomi Indonesia itu secara umum sebenarnya ekonomi remang-remang, ekonomi maksiat istilahnya. Karena tambang ilegal, bikin sawit ilegal, kawasan-kawasan itu. Hampir seluruh bisnis sebenarnya nggak memenuhi prosedur hukum yang benar, apalagi memiliki legitimasi sosial. 60% perusahaan pertambangan di Indonesia tidak bayar pajak, 60%. Ya, bisa itu. Maksud saya, ini masalahnya. Jadi kalau tiba-tiba tadi merah matanya lihat uang, ya, Pak Pendeta pun merah juga lihat itu. Jangankan hanya adatnya nempel-nempel aja. Iya. Ya. Kalau yang di kampung, alasan mereka adalah udah terlalu lama susah. Kapan lagi kita menikmati? Mumpung masih bisa.
secepatnya aja transaksi. Begitu. Oh iya, iya betul. Itu kan itu yang disebut dengan mentalitas miskin kan. Jadi pertama, oleh orang perantau selalu dicap orang kampung itu pemalas, miskin dan lain-lain. Jadi ada satu internalisasi orang yang tinggal di kampung itu adalah sampahnya masyarakat, sampahnya yang tidak berhasil ke rantau. Dan itu ya mengalami apa namanya ya krisis lah. Jadi karena itu memang begitu ada kesempatan, ya mereka akan ambil. Jadi basis nilainya menjadi tidak lagi hidup jalan. Betul. Ya. Karena itu juga yang dipelajari dari para pemimpin-pemimpinnya. Jadi ini situasinya nih. Karena tidak ada juga yang mengingatkan mereka kita kembali ke adat saja. Karena perantau tadi juga nggak mengajak ke adat. Iya, betul. Mengajaknya itu adalah ke kantor BPN. Iya. Atau tapi itu berarti menyedihkan sekali ya Bang ya. Kalau kita tidak akan melihat lagi indigenous Batak ada di sana karena semua sudah dijual atau digadaikan ke pendatang begitu loh Bang. Maksudnya nanti akan terpinggirkan nih masyarakat adat yang sudah tidak lagi punya tanah seperti orang Betawi layaknya gitu. Sebenarnya jumlahnya sedikit. Karena orang-orang baik-baik itu sebenarnya kemudian diam kan. Iya. Ya. Jadi maksud saya ini karena tidak ada yang mengurus atau memfasilitasi orang-orang baik ini bicara, maka orang-orang jahat inilah yang terus ada di media. Yang terus ada di ini dan kemudian masuk ke arena-arena negosiasi. Kan kehadiran Aman juga misalnya Aman, walaupun Aman sedikit anggotanya di sana ya, tapi udah kelihatan kok begitu ada orang yang bicara tentang adat, mereka ikut Aman terus kan dan berjuang keras. Ya. Tapi bagi para perantau berusaha mencegah supaya marga mereka dan hutan mereka nggak masuk Aman karena nggak bisa lagi ditipu-tipu kan. Ini kan. Jadi Aman bergerak itu musuhnya para perantau, Abang sama Kakak. Ya. Sebab kalau sudah ada Aman di sana, ada pendidikan kritis, pengorganisasian bagus, petanya nanti sudah ada, ya kelembagaan adatnya bicara, perantau nggak bisa lagi kita bodoh-bodohin, kan ini juga persoalan. Nggak bisa lagi kita tipu-tipu. Iya. Nah tadi Bang Abdon bilang bahwa yang nakal itu sedikit, yang mayoritas yang baik, tapi mereka diam. Nah apa saran Abang ke mayoritas yang masih diam ini? Sebaiknya mereka melakukan apa? Kalau saya sih sebenarnya harus ada kampanye besar-besaran tentang hak-hak adat. Sekarang ini, ya, walaupun masih sedikit ada Aman dan saya sering sekarang tulisan-tulisan saya lewat WhatsApp di jaringan-jaringan Batak itu orang sudah mulai membicarakannya. Jadi menurut saya ini ya sama seperti Bali tadi ada campaigner. Ya. Jadi kalau ini tidak dikampanyekan memang mereka akan merasa tidak punya teman di perantauan. Sementara kekuasaan politik dan kekuasaan anggaran kan ada di perantau. Sebenarnya semuanya kan di remote dari Jakarta sini. Ya. Uang-uang yang ada di sana. Ya. Ini Bang Abdon, kan banyak nih bupati yang baru anak-anak muda nih ya di beberapa kabupaten ya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nah kalau kondisinya seperti ini, apa pesan Bang Abdon ya ke mereka gitu ya? Karena kan mereka kelihatannya kan ya semacam kaki tangan pemerintah ya mengeksekusi kebijakan pemerintah pada dasarnya begitu ya. Terkait dengan masyarakat adat dan tanah-tanah adat di Sumatera Utara, apa pesan Bang Abdon ke mereka? Paling tidak dari semua calon yang menang ini, nggak ada yang bicara hak adat loh. Ya, mau di Toba, di Humbahas, Samosir nggak ada. Ya. Dan kalau saya lihat latar belakangnya, ya, mereka ini kan banyak dari pengusaha koperasi ya. Jadi memang pedagang uang ya.
latar belakangnya atau memang dekat dengan proyek. Jadi saya tidak tahu ini, mereka ini juga harus memang didekati ya, karena kan 5 tahun ini. Ya. Tapi kalau lihat latar belakangnya dan tema-tema kampanye mereka kemarin, nggak ada yang menyinggung soal ini. Itu kenapa, Bang? Apa kesadaran? Saya nggak tahu ya. Apa ada tidak dianggap sebagai sesuatu isu yang penting gitu? Karena memang money politik ya. Kalau adatnya hancur, sebenarnya money politiknya berkembang. Ya, sebenarnya kalau adatnya kuat, money politiknya kan rendah. Karena orang memilih itu biasanya lewat musyawarah keluarga, musyawarah marga, sehingga tidak ada transaksi uang yang banyak. Ya. Jadi, ya itulah, misalnya kayak di Bali, ya, money politiknya lebih rendah itu dibanding di daerah kita. Dan kemudian memang track recordnya juga lebih Jadi itu persoalannya. Jadi ada hubungan. Apa ada kaitan dengan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih bagus di Bali? Nggak ada, itu nggak ada hubungannya. Nggak ada, karena itu kan opportunity aja, karena mereka juga tahu mereka nggak ngurus kita juga, jadi kita bayar di depan aja lah. Sebenarnya kalau masyarakat adatnya, lembaganya tertata dengan baik, itu kan juga jadi potensi pariwisata juga ya, Bang ya. Artinya sejumlah ritual-ritual yang menarik untuk wisatawan datang kan bisa dikembangkan seperti di Bali kan, Bang? Memang. Jadi gini, misalnya bayangkanlah, misalnya ini kan usulan saya nih ke presiden langsung saya.